Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bella Francisca, NIM 0502-128192420. Saya berasal dari Prodi Pertanian kelas Intelektual Universitas Sriwijaya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tahap-tahap mencari kebutuhan air irigasi tanaman untuk praktikum teknik irigasi dan drainase. Kita langsung saja ke eksplornya. Baiklah, kita langsung saja. Untuk langkah pertama itu mencari air irigasi tanaman. Kita mencari nilai ETO-nya terlebih dahulu. Nah, di sini kan sudah kita ambil dari data BMKG data online dari bulan Januari hingga bulan Desember 2020. Nah, untuk yang sudah kita ambil datanya tadi itu data TN, TX, TAG ini semuanya sudah ketetapan. Nah, ini sudah saya cari nilai ETO-nya. Untuk lebih jelasnya akan saya ulangi kembali untuk cara mencari nilai ETO-nya. Jadi, kita langsung saja untuk mencari nilai ETO ini menggunakan rumus ini. Ini rumus nilai ETO, yaitu P dikali 0,4 T min plus 8. Nah, untuk T min tuh ini nilai TX. Nilai TX ini dibagi nilai plus TN dibagi 2. Terus ditambah 8. Jadi untuk nilai ETO-nya sama ini sama dengan masukkan nilai P. Nah, untuk nilai P ini didapatkan dari lintang stasiun. Ini lintang stasiun di sini kan min 2,92732. Nah, jadi karena nilai lintangnya itu minus 2,9 yang berarti itu kan nilainya di bawah 0. Jadi kita menggunakan dari tabel P ini ini 0. Nah, karena dia di bawah 0, jadi kita menggunakan ini untuk nilai P-nya, berarti 0,27. Nah, jadi kita mencari nilai ETO-nya tadi. Jadi kita masukkan nilai ETO tadi tuh nilai P dikali 0,46 dikali nilai T min plus 8. Jadi didapatkan nilai ETO-nya itu pada tanggal 1 itu 5,749. Jadi ini kita drop ke bawah sampai tanggal 31 tuh. Nah, didapatkanlah jadi tanggal 31-nya ini 5,153 nilai ETO-nya. Lalu untuk nilai rata-rata ETO-nya itu menggunakan rumus average, yang berarti mencari nilai rata-rata sama dengan average buka kurung kita blok tadi tuh dari ETO tanggal 1 hingga tanggal 31 didapatkan 5,521. Nah, untuk selanjutnya pada bulan Februari juga sama dilakukan seperti pada Januari. Kita lakukan sampai bulan Desember. Ini tadi kita perbaiki. Nih. Ini. Nah. Sampai tanggal ini. Jadi setelah nilai ETO-nya dari bulan Januari hingga Desember didapatkan tadi, kita akan melanjutkan ke langkah selanjutnya, langkah kedua. Nah, baiklah, untuk langkah kedua itu kan mencari kebutuhan air tanaman. Nah, dari soal kan sudah diketahui bahwa tanaman yang kita cari yaitu tanaman padi. Yang pertama padi, yang kedua jagung, dan yang ketiga padi lagi. Nah, untuk tanaman padi ini, nah, langkah 1 yaitu kebutuhan air tanaman padi. Nah, di sini untuk tanaman padi ini sudah kita nilai ETO-nya
ya pada bulan Januari 5,4, bulan Februari 5,5, bulan Maret 5,6, bulan April 5,6, bulan Mei 5,7, hingga bulan Desember itu 5,5. Untuk nilai ETO ini kan sudah kita cari pada tahap pertama tadi, yang dari bulan Januari hingga Desember. Jadi inilah sudah kita ringkas nilai ETO-nya hingga bulan Desember. Nah, untuk kelembapannya itu medium 60%, kecepatan angin medium 3 meter per detik. Nah, untuk durasi periode tumbuhnya 135 hari, tanggal tanamnya 1 Januari kita pilih. Langkah 1, perkirakan durasi berbagai tahap pertumbuhan menggunakan tabel 7. Kita pertama menggunakan tanaman padi, jadi total periode tumbuh atau per hari tadi tuh kita sebutkan 135 hari. Untuk tahap awalnya 30, untuk tahap pengembangan tanaman 40, tahap pertengahan tanaman 35, dan tahap akhir musim yaitu 30. Langkah 2, tunjukkan pada tabel seperti contoh di bawah ini. Di bawah nilai ETO dan durasi tahap pertumbuhan. Nah, ada catatan di sini, yaitu saat menghitung kebutuhan air tanaman, semua bulan diasumsikan memiliki 30 hari. Untuk perhitungan evapotranspirasi tanaman, acuan ETO bagian 3.1 digunakan jumlah hari sebenarnya setiap bulan, misalnya 31 Januari, 28 Februari, atau 29 hari dan lainnya. Jadi setiap bulan itu kita asumsikan menjadi 30 hari. Nah, tanggal tanam kita tadi 1 Januari. Tulis lengkap 1 Januari. Ini tahap awal 30 harinya 1 Januari hingga 30 Januari. Tahap pengembangan itu 40 hari, jadi kita hitung mulai dari 1 Februari hingga 10 Maret. Selanjutnya itu tahap pertengahan musim ada 35 hari, yaitu 11 Maret hingga 15 April. Tahap akhir musim 30 hari, yaitu mulai dari 16 April hingga 15 Mei. Dan hari terakhir panen yaitu 15 Mei. Nah, untuk langkah 3, perkirakan faktor KC untuk masing-masing dari 4 tahap pertumbuhan menggunakan tabel 8 dan mengingat bahwa kelembapan dan kecepatan angin sedang. Nah, didapatkan pada tabel 8 itu untuk KC tahap awal tanaman padi ini 0,22, KC tahap pengembangan tanaman padinya 0,47, KC tahap pertengahan musimnya 0,47, dan KC tahap akhir musimnya 0,26. Ada catatan, dapat dilihat dari data di atas bahwa bulan tahap pertumbuhan tidak sesuai. Akibatnya nilai ETO dan KC tidak sesuai, namun nilai ET sama dengan ETO dikali KC harus ditentukan setiap bulan. Oleh karena itu dilakukan penentuan KC secara bulanan yang dilakukan sebagai berikut. Nah, jadi kita tentukan dahulu nilai KC-nya secara bulanan. Nah, ini pada bulan Januari. Nah, Januari bisa kita lihat ini Januari ada pada tahap awal ini, yaitu nilai KC-nya kita tulis langsung 0,22. Lalu bulan Februari nilai KC-nya di sini kita lihat pada bulan Februari itu ada di tahap pengembangan, yaitu jadi tahap pengembangan itu di sini bernilai 0,47, kita tulis langsung 0,47. Nah, sedangkan bulan Maret ini ada di tahap pengembangan dan tahap pertengahan. Jadi untuk 10 hari kita tuliskan untuk tahap pengembangan itu 0,47, lalu
KC tahap pertengahan musimnya juga 0,47. Jadi kita tentukan untuk nilai KC bulan Maret itu menggunakan rumus 10 dibagi 30 dikali 0,47 ditambah 20 dibagi 30 dikali 0,47. Didapatkanlah KC bulan Maret yaitu 0,47. Nah, di sini kita lihat bulan April. Kita lihat pada ini tadi. Nah, bulan April itu ada di tahap pertengahan musim dan tahap akhir musim. Nah, untuk tahap pertengahan musim itu nilainya 0,47, lalu yang di akhir musim itu yaitu 0,26. Jadi untuk KC bulan April dapat dicari dengan menggunakan rumus 15/30 dikali 0,47 ditambah 15 dibagi 30 dikali 0,26. Didapatkanlah KC bulan April yaitu 0,37. Lanjut untuk KC bulan Mei ini kita lihat lagi di sini. Nah, KC bulan Mei ini ada di tahap akhir musim. Kita lihat untuk KC tahap akhir musim itu nilainya 0,26. Jadi kita langsung tulis aja KC bulan Mei itu 0,26. Nah, selanjutnya langkah 4, hitung setiap bulan kebutuhan air tanaman dengan menggunakan rumus ET sama dengan ETO dikali KC mm per hari. Nah, ini di sini kan ada bulan Januari, Februari, Maret, April, dan Mei. Nah, kita langsung ke saja nilai ET-nya. Nilai ET ini dengan rumus nilai ETO kita buat di sini. Sama dengan nilai ETO pada bulan Januari tadi di sini, lalu dikali dengan nilai KC bulan Januari yaitu 0,22 tadi. Nah, didapatkan bulan Januari itu 1,19. Nah, begitu pula sampai bulan Mei. Jadi didapatkan pada nilai ET Februari itu 2,59, ET bulan Maret 2,63, ET bulan April 2,04, ET bulan Mei 1,48. Nah, langkah 5, hitung kebutuhan air tanaman bulanan dan musiman. Catatan, semua bulan diasumsikan memiliki 30 hari. Jadi setiap bulan itu kita asumsikan 30 hari. Misalnya ini kan bulan Januari ada 31 hari. Jadi kita asumsikan saja 30 hari. Jadi kita masukkan saja ke sini yaitu sama dengan nilai ET ini pada bulan Januari, nilai ET Januari dikali 30. Nah, didapatkanlah 35,64, lalu kita drop sampai bulan Mei. Nah, jadi didapatkanlah nilai ET Januari 35,64, bulan Februari 77,5, ET bulan Maret 78,96, ET bulan April 61,32, ET bulan Mei 44,46. Nah, untuk selanjutnya yaitu ET tanaman jagung. Kita cari seperti tadi juga sama. Langkah pertama itu kebutuhan air tanaman. Nah, di sini ETO tanaman jagung ini sudah didapatkan pada langkah pertama tadi di tahap awal. Jadi nilai ETO per bulan Januari hingga Desember itu 5,4, 5,5, 5,6, 5,6, 5,7, 5,6, 5,5, 5,7, 4,1, 5,6, 5,6, dan 5,5. Nah, untuk kelembapannya itu medium 60%, kecepatan anginnya medium 3 meter per detik. Nah, durasi periode tumbuhnya itu 90 hari. Nah, tanggal tanamnya itu kita buat 15 hari. Langkah pertama itu perkirakan durasi berbagai tahap pertumbuhan menggunakan tabel 7. Jadi pada tabel 7 itu untuk tanaman jagung itu tahap awalnya itu 20,
tahap pengembangannya 25, tahap pertengahannya 25, dan tahap akhir musimnya 20. Langkah 2, tunjukkan pada tabel seperti contoh di bawah nilai ETO dan durasi tahap pertumbuhan. Nah, di sini ada catatan lagi saat seperti yang untuk tanaman padi tadi, yaitu saat menghitung kebutuhan air tanaman, semua bulan diasumsikan memiliki 30 hari. Untuk perhitungan evapotranspirasi tanaman, acuan ETO bagian 3.1 digunakan jumlah hari sebenarnya tiap bulan, misalnya 31 hari, 31 Januari, 28 Februari, atau 29 hari. Jadi diasumsikan 30 hari semua. Nah, di sini kita buat lagi. Tanggal tanamnya 15 Mei, tahap awalnya itu 30 hari, 16 Mei hingga 5 Juni. Untuk tahap pengembangan itu ada 40 hari, yaitu tanggal 6 Juni hingga 1 Juli. Tahap pertengahan musim itu ada 35 hari, yaitu 2 Juli hingga 25 Juli. Untuk tahap akhir musim itu 30 hari, mulai dari 26 Juli hingga 15 Agustus. Dan hari terakhir panen itu 15 Agustus. Nah, untuk langkah 3 yaitu perkirakan faktor KC untuk masing-masing dari 4 tahap pertumbuhan menggunakan tabel 8 dan mengingat bahwa kelembaban dan kecepatan angin sedang. Jadi pada tabel 8 itu sudah diketahui bahwa KC tahap awal tanaman jagung itu 0,40, tahap pengembangannya itu 0,80, tahap pertengahan musim 1,15, tahap akhir musimnya itu 1. Nah, di sini dapat dilihat data di atas bahwa bulan dan tahap pertumbuhan tidak sesuai. Akibatnya nilai ETO dan KC tidak sesuai. Namun, tanaman ET sama dengan ETO dikali KC harus ditentukan setiap bulan. Oleh karena itu, dilakukan penentuan KC secara bulanan. Nah, jadi untuk KC bulan Mei ini kita lihat lagi pada tanggal ini. Bulan Mei itu ada pada tahap awal, yaitu untuk nilai KC tahap awal yaitu 0,40. Lalu pada bulan Juni itu kita lihat di sini ada di tahap awal dan tahap pengembangan. Jadi kita buat untuk 5 harinya itu ada di tahap pengembangan 0,80. Tahap awal ada di tahap awal dulu 0,40 ini. Lalu 25 harinya ada di tahap pengembangan tanaman yaitu 0,40. Jadi untuk mencari KC Juninya menggunakan rumus 5/30 dikali 0,40 ditambah 25 dibagi 30 dikali 0,8. Didapatkanlah hasilnya yaitu 0,73. Nah, untuk bulan Juli kita lihat di sini, kita lihat bulan Juli ada di tahap pengembangan, lalu ada di tahap pertengahan. Jadi tahap pengembangan di sini perkembangan ada 0,80, lalu tahap pertengahan ada 1,15, dan di tahap akhir musim juga ada di bulan Juli juga yaitu 1. Jadi untuk mencari nilai KC bulan Julinya itu yaitu 1/30 dikali 0,8, 80 ditambah 24 dibagi 30 dikali 1,15 ditambah 5 dibagi 30 dikali 1. Didapatkanlah hasilnya KC untuk KC bulan Juli itu 1,11. Nah, untuk KC Agustus kita lihat di sini. Nah, Agustus hanya ada pada tahap akhir musim. Jadi KC tahap akhir musim itu 1. Jadi dapat dituliskan di sini KC Agustus itu bernilainya 1. Nah, selanjutnya langkah 4, hitung setiap bulan kebutuhan air tanaman dengan menggunakan rumus ET tanaman sama dengan ETO dikali KC mm per hari. Nah, di sini juga sama, berarti sama dengan nilai ETO tadi yang di atas ini dikali
dengan nilai KC. Dengan nilai KC bulan Mei ini 0,40, enter. Nah, lakukan seperti itu semua sampai bulan Agustus. Jadi didapatkan nilai ET-nya itu pada bulan Juni 4,11, ET bulan Juli 6,12, ET bulan Agustus 5,70. Langkah 5, hitung kebutuhan air tanaman bulanan dan musiman. Catatan, semua bulan diasumsikan memiliki 30 hari. Jadi kita tuliskan juga di sini menggunakan untuk tanaman ET sama dengan nilai ET ini pada bulan Mei 2,16, langsung saja kita kali 30 karena kita mengasumsikannya 30 hari semua. Nah, didapatkanlah pada bulan Mei itu 64,80, lalu kita drop ke bawah. Kita drop ke bawah. Nah, jadi nilai ET yang bulanannya itu pada bulan Juni 123,20, pada bulan Juli 183,70, pada bulan Agustus 171. Baiklah, untuk selanjutnya itu ET tanaman padi lagi. Nah, kebutuhan air tanaman padi 1. Nah, sudah diketahui tadi untuk nilai ETO padi itu dari bulan Januari hingga bulan Desember itu 5,4, 5,5, 5,6, 5,6, 5,7, 5,6, 5,5, 5,7, 4,1, 5,6, 5,6, 5,5. Untuk kelembapannya medium 60%, kecepatan anginnya medium 3 menit per detik, 3 mm. Ini 3 mm per detik. Lalu durasi periode tumbuh menabungnya itu 130 hari. Nah, untuk tanggal tanamnya itu 1 Januari. Ini untuk periode tumbuhnya 135 hari. Nah, baiklah, langkah 1, perkirakan durasi berbagai tahap pertumbuhan menggunakan tabel 7. Nah, jadi untuk pada tabel 7 itu untuk tanaman padi ini tahap awalnya itu 30, tahap pengembangan tanamannya 40, tahap pertengahannya 35, dan tahap akhir musimnya 30. Nah, langkah 2, tunjukkan pada tabel seperti contoh di bawah nilai ETO dan durasi tahap pertumbuhan. Catatan, saat menghitung kebutuhan air tanaman, semua bulan diasumsikan memiliki 30 hari. Untuk perhitungan evapon transpirasi tanaman, acuan ETO bagian 3.1 digunakan jumlah hari sebenarnya setiap bulan, misalnya 31 Januari, 28 Februari, atau 29 hari, dan lainnya. Nah, di sini kita tulis tadi. Jadi dari 135 hari tadi kita buat nih. Nah, ini sudah kita dapatkan dari tabel 7 tadi. Kita salin di sini. Tanggal tanamnya 16 Agustus, tahap awalnya 16 Agustus hingga 15 September. Tahap pengembangan 40 harinya dari 16 September hingga 25 Oktober. Tahap pertengahan musimnya 35 hari dimulai dari 26 Oktober hingga 30 November. Tahap akhir musimnya 30 hari dimulai dari 1 Desember hingga 30 Desember. Lalu hari terakhir panennya itu yaitu 30 Desember. Langkah 3, perkirakan faktor KC untuk masing-masing dari 4 tahap pertumbuhan menggunakan tabel 8 dan mengingat bahwa kelembapan dan kecepatan angin sedang. Nah, dari tabel 8 itu sudah kita dapatkan bahwa untuk KC tanaman padi ini pada tahap awal itu 0,22, KC tahap perkembangan tanamannya 0,47, tahap pertengahan musimnya 0,47, dan KC tahap akhir musimnya 0,26.
Nah, dapat dilihat dari data di atas bahwa bulan dan tahap pertumbuhan tidak sesuai. Akibatnya nilai ETO dan KC tidak sesuai. Namun tanaman ET dan ETO dikali KC harus ditentukan setiap bulan. Oleh karena itu, dilakukannya KC secara bulanan. Nah, di sini untuk mencari nilai KC pada bulan Agustus itu kita lihat dari sini. Pada bulan Agustus itu ada hanya di tahap pengembangan. Jadi untuk tahap pengembangan maksud saya tahap awal. Jadi tahap awal itu nilainya 0,22. Jadi KC Agustus ini nilainya 0,22. Lalu untuk KC September kita lihat di sini. Nah, bulan September itu ada di sini, ada di tahap awal dan di tahap pengembangan. Di tahap awal jumlahnya 0,22 dan tahap pengembangan itu 0,47. Jadi untuk mencari nilai KC September ini kita menggunakan rumus 15/30 dikali 0,47 ditambah 15/30 dikali 0,47. Didapatkanlah dari rumus tersebut nilai KC September ini nilainya 0,35. Nah, untuk selanjutnya bulan Oktober. Kita lihat di sini untuk bulan Oktober itu ada di tahap pengembangan dan di tahap pertengahan. Tahap pengembangan itu nilainya 0,47 dan tahap pertengahan itu nilainya 0,47 juga. Nah, jadi untuk mencari nilai KC menggunakan rumus 25 dibagi 30 dikali 0,47 ditambah 5 dibagi 30 dikali 0,47. Didapatkanlah hasil KC bulan Oktober ini 0,47. Lalu selanjutnya bulan November. Di sini kita lihat bulan November itu hanya ada di tahap pertengahan musim. Tahap pertengahan musim itu nilai KC-nya 0,47. Jadi nilai untuk KC bulan November yaitu 0,47. Selanjutnya KC bulan Desember kita lihat di sini. Untuk bulan Desember itu hanya ada di tahap akhir musim. Tahap akhir musim itu nilai KC-nya 0,26. Jadi didapatkan nilai Desember bulan KC Desember itu 0,26. Nah, langkah 4, hitung setiap bulan kebutuhan air tanaman dengan menggunakan rumus ET tanaman sama dengan ETO dikali KC. Nah, di sini kita buat sama dengan ETO pada bulan Agustus. Ini kan bulan Agustus. Bulan Agustus dikali dengan nilai KC bulan Agustus ini. Enter. Nah, jadi sudah kita cari ini datanya hingga nilai ET hingga Desember. Jadi untuk pada nilai ET pada bulan Agustus 1,25, bulan September 1,41, bulan Oktober 2,63, bulan November 2,63, bulan Desember 1,43. Nah, langkah 5 itu hitung kebutuhan air tanaman bulanan dan musiman. Catatan, semua bulan diasumsikan memiliki 30 hari. Nah, jadikan ini semuanya kita asumsikan 30 hari. Jadi pada bulan Agustus ini nilai ET-nya sama dengan nilai ET Agustus 1,25 ini kita kalikan dengan 30. Enter. Nah, lalu kita didapatkan nilai ET bulanannya itu pada bulan Agustus 37,62, pada bulan September Nah, selanjutnya ini grafik. Nah, jadi pada grafik kebutuhan air tanaman padi, jagung, dan padi lagi selama 1 tahun.
Nah, di sini nilai ET padi yang pertama ini sudah kita dapatkan dari tahap sebelumnya. Nih, nilai ET padi, ET jagung, dan ET padi kembali. Di sini sudah saya buat grafiknya. Grafiknya berdasarkan dari nilai ET ini tadi. Ini untuk grafik padi ET dari bulan Januari hingga Mei. Ini grafik tanaman jagung dari bulan Mei hingga Agustus, dan ini grafik padi lagi untuk dari bulan Agustus hingga Desember. Nah, baiklah, untuk langkah ketiga ini mencari curah hujan efektif tahun 2020 dari stasiun Kenton dari bulan Januari hingga bulan Desember. Jadi dari soal itu kan diketahui bahwa curah hujan itu harus per 10 hari. Jadi kita bagi ini setiap bulannya per 10. Jadi dari tanggal 1 hingga tanggal 10, dari tanggal 11 hingga 20. Ini untuk tanggal 1 hingga tanggal 10 ini untuk produk pertama. Lalu dari tanggal 11 hingga 20 ini untuk produk kedua, dan dari tanggal 21 hingga tanggal 30 ini untuk produk ketiga. Jadi tiap bulan itu kita bagi menjadi 3 periode. Nah, jadi nilai curah hujan per harinya sudah saya dapatkan. Jadi kita langsung saja mencari nilai curah hujan efektifnya di sini. Jadi saya sudah dapatkan nilai untuk nilai ini kan sudah didapatkan dari stasiun tadi. Nah, jadi untuk jumlah curah hujan ini kita jumlahkan saja dari tanggal 1 hingga bulan 10, dari tanggal 1 hingga tanggal 10, sama dengan kita jumlahkan ini dari tanggal 1 hingga tanggal 10, lalu tutup kurung, enter. Nah, kita lakukan seterusnya sampai semua di sini terisi. Didapatkanlah pada bulan ini kan, bulan Januari itu dari tanggal 1 hingga 10 itu 19,1, untuk tanggal 11 sampai 20 32,2, untuk tanggal 21 hingga 31,63. Nah, begitu pula untuk pada bulan Februari tanggal 1 hingga 10 itu 77,8, untuk tanggal 11 sampai 20 bulan Februari itu 191,5 maksud saya. Lalu untuk dari tanggal 21 hingga 31 Februari itu 29,2. Kita lakukan semuanya sehingga bulan Desember. Didapatkanlah pada bulan Desember itu tanggal 1 hingga 10 Desember 36,4, tanggal 11 sampai 20 Desember 48,7, dan tanggal 21 hingga 31 Desember itu 143. Nah, untuk selanjutnya kita langsung mencari curah hujan efektifnya. Nah, ini kan sudah diketahui untuk curah hujan efektif ini, data-data nilai ini tadi sudah didapatkan dari tahap sebelumnya, curah hujan 10 harian kan, ini sudah didapat dari tahap sebelumnya kan. Jadi kita langsung saja untuk mencari nilai P-nya ini, nilai P dan PE-nya. Dari jumlah hujan per hari tadi kita gunakan untuk menginterpolasikan data ini untuk mencari nilai P.
Nah, jadi untuk nilai P ini kan saya misalkan, ini kan pada bulan Januari ini yang kesatunya ini 19,1. Nah, berarti pada tabel ini kita lihat 19,1 itu di antara 10 dan 20. Kita lihat di sini. Nih, berarti ini 0 dan di sini 2. Nah, kita masukkan saja di rumus. Sama dengan 0 ini 0 ditambah 2 ini kurung, lalu kita bagi 2 lalu enter, didapatkanlah nilainya 1. Lalu ini, nah kita lakukan hingga bulan Desember sampai yang ketiga, sampai ke periode yang ketiga. Didapatkanlah kan pada bulan PE periode pertama itu bulan Desember itu 11, yang kedua itu 17, dan yang ketiga itu 91. Nah, untuk selanjutnya itu kita mencari nilai PE. Nah, untuk nilai PE ini kita harus perhatikan nilai P ini. Nah, jadi jika nilai P-nya di atas 75 mm per bulan, kita menggunakan rumus PE-nya sama dengan 0,8 P min 25. Nah, jika nilai P-nya di bawah 75, kita gunakan rumus PE sama dengan 0,6 P min 10. Nah, kita contohkan saja. Ini untuk yang pertama. Nah, pada yang pertama ini nilainya 1. Otomatis 1 ini di bawah 75. Jadi kita gunakan rumus sama dengan 0,6. Nilai P-nya ini 1 0,6 kita masukkan dikali 1 min ini kita tutup kurung. Min 10. Nah, didapatkanlah hasilnya. Nah, didapatkanlah hasilnya min 94,6. Kita lakukan hal yang sama hingga didapatkan nilai PE-nya pada bulan Desember pada periode ketiganya. Didapatkanlah pada bulan Desember ini nilai PE pertamanya itu min 3,4, untuk PE yang keduanya bulan Desember 0,2, PE yang ketiga bulan Desember itu 47,8. Nah, yang selanjutnya ini langkah 4, yaitu penetapan kebutuhan air irigasi tanaman padi pertama. Padi 1. Kan di sini ada 3 penetapan kebutuhan air irigasi, yaitu untuk yang pertama ini, yang kedua jagung, yang ketiga padi lagi. Jadi untuk nilai ETO-nya di sini sudah saya kumpulkan dari tahap pertama tadi kan. Ini tidak sampai bulan Mei karena pada tanaman padi itu hanya sampai bulan Mei. Begitu pula untuk tanaman KC-nya kita kumpulkan dari tahap pertama tadi, nilai ET-nya juga dari tahap sebelumnya. Begitu juga ET tanaman bulanannya. Nah, ini juga nilai P, untuk nilai P per 10 hariannya juga kita dapatkan dari tahap sebelum-sebelumnya. Begitu juga nilai P kita dapat dari tahap sebelumnya. Nah, selanjutnya itu kita cari nilai IN-nya. Nah, untuk mencari nilai IN-nya ini, IN harinya ini kita masukkan saja, yaitu nilai ET ini. Ini kan hari ini kita masukkan ET bulanannya. ET bulanannya kita kurangkan dengan PE per 10 hari. Didapatkanlah nilai IN periode 1 padi pada bulan Januarinya 45,6. Lalu ini kita tarik ke samping.
bulan Februari juga sama dengan ET bulanan dikurang nilai PE ini, lalu kita tambahkan string. Kita tambahkan string dulu di sini biar nilainya tidak berubah. Nah, kita tarik ke samping juga. Itu kita lakukan hal yang sama untuk mencari IN hariannya sampai bulan Mei. Didapatkanlah IN sampai bulan Mei ini. Yang pertama 53,86, IN yang keduanya 40,66, IN yang ketiga bulan Mei nya 28,66. Nah, untuk selanjutnya itu IN bulanannya. Kita langsung saja. Ini yaitu kita masukkan nilai ini tadi. IN hariannya sama dengan IN harian ini. Nah, kita bagi 30 karena dia bulanan. Kan diasumsikan setiap bulan itu 30. Nah, lalu kita tarik ke samping. Nah, ini semua begini, kita lakukan hal yang sama hingga bulan Mei juga, sampai bulan Mei, sampai akhirnya. Jadi didapatkan IM bulanan yang pertama bulan Mei itu 1,8, yang kedua 1,4, yang ketiga 0,96. Selanjutnya kita mencari kebutuhan air irigasi jagung. Nah, ini kita sama seperti tanaman padi sebelumnya. Untuk nilai ETO-nya sudah didapatkan dari tahap sebelumnya, nilai KC-nya juga begitu, nilai ET, tahap pertumbuhan, ET bulanan, nilai P, nilai PE, itu semuanya sudah didapatkan dari tahap-tahap sebelumnya. Ini kan tanaman jagung tadi kita lihat bahwa tanamannya itu dimulai dari bulan Mei hingga bulan Agustus. Jadi kita langsung saja di sini seperti langkah sebelumnya, sama dengan nih ET bulanannya ini sama dengan nilai ET bulanan dikurang dengan nilai PE per 10 hariannya. Lalu kita tambahkan string enter. Nah, lalu kita tarik samping. Tuh. Ini kita lakukan semuanya hingga tahap akhir musimnya, yaitu bulan Agustus. Jadi untuk IN harinya bulan Agustus yang pertama ini didapatkan 181, yang keduanya 170,8, yang ketiganya 181. Nah, selanjutnya itu IN bulanan. Untuk IN bulanannya ini yaitu sama dengan nilai IN hariannya tadi kita bagi 30. Karena setiap bulan kan diasumsikan 30 hari. Enter. Lalu kita lakukan hal yang sama seperti sebelumnya. Ini kita lakukan juga hingga ini kan sudah ditarik ke samping. Setelah itu kita lakukan hingga tahap akhir musim, yaitu bulan Agustus. Jadi IM bulanan bulan Agustusnya 6,0, ini 5,7, yang ketiganya 6,0 untuk tanaman jagung. Nah, yang selanjutnya itu tanaman padi kembali. Seperti yang sudah ini semua kan sudah kita dapatkan dari sebelumnya, tahap-tahap sebelumnya, nilai ETO, nilai KC, nilai ET tanaman tahapnya, ET tanaman bulannya, nilai P-nya, nilai PE. Kita hanya tinggal mencari nilai IN. Dengan rumus yang sama lagi kita masukkan. Untuk mencari nilai IN ini kan seperti tadi, nilai ET tanaman bulanan dikurang dengan PE 10 harian. Kita masukkan sama dengan nilai ET ini dikurang nilai PE ini. Lalu kita tambahkan ini,
kita tambahkan string. Nah, lalu kita tarik ke samping. Sudah. Jadi begitu juga kita lakukan hal sama hingga bulan Desember. Didapatkan IN harian Desember itu 46,30, pada bulan yang keduanya Desember 42,70, dan yang ketiga bulan Desember itu min 4,90. Nah, lalu untuk IN bulanannya begitu juga dengan rumus sama dengan nilai IN hariannya tadi dibagi 30, enter. Kita tarik ke samping juga hingga didapatkan hingga semua bulan ini dari Agustus, September, Oktober, November, dan Desember. Setelah kita cari semua, ini didapatkanlah IN bulanan. Bulan Desember itu 1,5, yang pertamanya, yang kedua pada bulan Desember 1,4, dan yang ketiga itu min 0,2. Nah, mungkin itu saja penjelasan dari saya mengenai praktikum teknik irigasi dan drainase kali ini. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.